عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال أركان خطبتي الجمعة وشروطهما. أركان خطبتي الجمعة, rukun-rukun dua khutbah Jumat. Jadi khutbatai bihadfin nun, dihilangkan huruf nunnya karena jadi mudhaf. Jadi khutbatai ini karena jadi mudhaf dibuang huruf nunnya. Arkanu khutbatai al-jum'ati, rukun-rukun dua khutbah Jumat, wa syurutuhuma, dan syarat-syarat dua khutbah Jumat. Ta'alikan faedah al-khutabu al-masyru'atu asrun. Khutbah-khutbah yang masyru'ah, yang disyariatkan itu ada 10. Yang pertama khutbatul Jum'ah, khutbah Jum'ah, wajib hukumnya. Yang kedua Idul Fitri, khutbatu Idul Fitri. Yang kedua khutbah Idul Fitri wa Idul Adha. Yang ketiga khutbah Idul Adha. Wal kusuf, yang keempat khutbah gerhana bulan. Al-khusuf li syamsi, gerhana matahari. Wal khusuf lil qamar, kemudian khutbah gerhana bulan. Wal istisqa, salat istisqa, khutbah untuk melaksanakan salatul istisqa. Wa arba'un fil haji, kemudian 4 di dalam haji di Mekkah fil yaumi sabi al musammah yaum az-zinah. Wa bi Arafah, kemudian 4 fil haji, dalam haji di Mekkah, di kota Mekkah fi yaumi sabi, di hari yang ke-7, al-musammah, yang dinamakan yaum az-zinah, dengan hari az-zinah, hiasan. Kemudian bi Arafah, khutbah di tanah Arafah. Wa bi Mina fi yaumin nahar, kemudian yang ketiga di kota Mina fi yaumin nahar, di waktu daripada lebaran Idul Adha. Ya, fi yaumin nahar. Cuma bukan khutbatul Idul Adha, bukan. Wa bi Minah kadzalik, juga di Mina fi yaumin nafaril awal, di hari nafar awal. Jadi ada nafar awal, ada nafar tsani. Nafar awal ini tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi yang enggak ingin bermalam di malam yang ketiga di kota Mina, boleh nafar awal tuh, meninggalkan Mina dengan syaratnya. Di antaranya syaratnya keluar dari kota Mina sebelum tenggelam matahari di tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi boleh meninggalkan bermalam yang ketiga di kota Mina dan melempar jumrah yang 3 hari ke-13. Kalau nafar awal dengan syaratnya, itu pembahasan insyaallah dalam bab haji. Kemudian arkan khutbataini khamsatun. Sekarang kita berbicara rukun dua khutbah, itu ada 5. Yang pertama hamdulillah fihima, mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah fihima, di dua khutbah, di khutbah pertama dan khutbah kedua. Fala budda min lafzil hamdi, maka mesti harus dari lafaz hamd. Ya. Au mashtugga minhu, atau kalimat yang dipecah, yang diambil minal hamdi, dari kalimat hamd. Jadi enggak mesti alhamdulillah. Boleh mushtaq minal hamd, baik isim fa'il ana hamidun lillah boleh. Atau pakai fi'lul mudhari juga boleh. Ahmadullah, nahmadullah boleh. Pakai masdar hamdan lillah boleh. Ana hamidun lillah boleh. Jadi yang penting dari kalimat hamd ay mushtaq minhu, yang dipecah, yang diambil dari kalimat alhamd. Boleh isim fa'ilnya, boleh fi'il mudhari'nya, boleh masdarnya hamdan lillah dan lain sebagainya. Wala yakfi asyukru lillah, enggak cukup, enggak boleh asyukru lillah, hamd diganti dengan syukur. Asyukru lillah enggak boleh. Yang boleh alhamdulillah, atau ahmadullah, atau nahmadullah boleh, atau hamdan lillah boleh, atau ana hamidun lillah pakai isim fa'il boleh. Jadi harus dengan kalimat hamd, itu hamdulillah, yang memuji kepada Allah fihima, dibaca di khutbah yang pertama dan dibaca di khutbah yang kedua. Kalau khutbah Jumat jangan macam-macam, udah yang biasa aja. Ya. Jangan asyukurulillah, ya kagak sah. Ya.
Yang kedua, rukunnya as-salatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, di dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Bi ayyi sighatin, dengan sigat apa saja boleh. Yang penting dengan sigat as-salah. Wala yakfi, maka enggak cukup rahimallah Muhammadan. Bukan pakai kalimat as-salah, tapi rahimah. Semoga Allah merahmati akan Nabi Muhammad, enggak boleh. Kalau sallallahu ala Muhammad boleh. Jadi harus dengan kalimat as-salah. Sama tuh. Baik dengan fi'il madhinya sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau fi'il amr Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau as-salatu ala sayyidina Muhammad. Boleh di situ. Au sallallahu alaihi, enggak boleh juga pakai domir karena harus menyebutkan nabinya. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi tanpa menyebut nama. Wa in ada ala madhkur, meskipun kembali ya kepada yang disebutkan. Domirnya kembali kepada madhkur, yang disebutkan itu nabi. Enggak boleh. Jadi harus disebutkan nabi. Wala yustaratu lafzu Muhammad, dan tidak disyaratkan lafaz Muhammad. Boleh nama-nama nabi yang lainnya boleh. Allahumma sholli ala Ahmad boleh. Allahumma sholli ala Yasin boleh. Allahumma sholli ala Thaha boleh. Jadi enggak disyaratkan lafaz Muhammad. Jadi harus tuh dengan kalimat sallallahu fi'il madhinya sallallahu ala Muhammad, atau usalli wa usallimu ala Muhammad boleh. Ya, atau Allah pakai fi'il amr Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, atau as-salatu ala sayyidina Muhammad boleh. Yang penting dengan kalimat as-salah. Nah, kemudian harus disebutkan nama nabinya. Enggak boleh, enggak cukup pakai domir aja. Nama nabi atau nama-nama yang lainnya. Muhammad atau nama-nama yang lainnya dari nama-nama Rasulullah, Muhammad, Yasin, Thaha, Mustafa dan lain sebagainya. Itu rukun yang kedua, dibaca salawat itu di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang ketiga, wal wasiyatu bit taqwa fihima. Rukun yang ketiga, wasiat taqwa. Wasiat taqwa fihima. Fihima di dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah kedua. Jadi ini tiga nih, dibaca di khutbah pertama dan dibaca di khutbah yang kedua. Wahya, dan wasiat taqwa itu imtisalul awamir. Memerintahkan, mematuhi perintah-perintah atau memerintahkan perintah-perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan larang. Imtisal, melaksanakan perintah-perintah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan. Fala budda minal has ala ta'ah. Maka harus minal has, dari menganjurkan, ala ta'ah, atas ketaatan, awiz zajri, atau memperingati, anil ma'siyati, dari perbuatan maksiat. Binahwi, seperti contoh, ihdaru iqaballah awinnar. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian akan siksaan Allah atau akan api neraka. Boleh. Wala yakfi at-tahdzir minad dunya, enggak cukup at-tahdzir memperingati dari dunia doang, enggak cukup. Harus akhirat. Atau ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, atau ihdaru iqaballah, takutlah kalian, hati-hatilah kalian akan azab Allah. Boleh. Atau yang biasa dibaca, usikum wa nafsiya bittaqwallah. Aku berwasiat untukku dan untuk kalian bittaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Boleh di situ. Jelas. Udah pakai itu aja. Yang keempat, rukun khutbah Jumat, rukun dua khutbah, qiraatu ayatin, membaca satu ayat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, fi ihdahuma, di salah satu keduanya, di salah satu dari dua khutbah. Boleh ayat dibaca di khutbah pertama atau boleh di khutbah kedua. Yang penting salah satu dari dua khutbah dibaca ayat Al-Qur'an. Dua-duanya cakep. Ya, begitu. Wal afdalu, dan yang paling utama, antakuna fil khutbatil ula, ada ayat itu dibaca di khutbah yang pertama. Litata'adalal khutbatan, agar seimbang oleh dua khutbah itu. Jadi yang pertama, yang afdal dibaca di khutbah yang pertama ayatnya.
Yang afdalnya nanti di khutbah yang terakhir. Di khutbah pertama yang terakhir. Biasa dibaca surah apa? Wal asri innal, nah, itu afdal itu. Benar, dibaca surah kamilah sempurna. Ya, afdal dibaca di khutbah yang terakhir, di khutbah yang pertama. Boleh dah yang awalnya langsung dibaca biar nggak lupa. Salat alhamdulillah, hamdulillah. Kemudian selawat sama Nabi, wasiat taqwa, langsung baca ayat ya bagus biar nggak lupa. Nanti di akhir khutbah yang pertama baca sempurna tadi wal asri itu. Ya. Ada dalam satu kitab disebutkan afdal begitu. Benar yang kita baca tuh. Ya. Benar itu. Wa syartul ayati, dan syarat ayatnya apa sih? Antakuna mufhimatan. Antakuna, ada ayatnya itu mufhimah, ayat yang dipahami. Wa kamilatan, dan sempurna. Jadi syarat ayat yang dibaca, ayat yang dipahami, ya, bukan mutasyabihat, yang ayat yang enggak dipahami. Alif lam mim doang dibaca. Artinya apa? Wallahu a'lam bi muradih, ya. Oh, gitu. Jadi syarat ayat apa? Ayat mufhimah yang dipahami, wa kamilah, dan sempurna, satu ayat sempurna. Dipahami dan satu ayat sempurna. Inda Ibn Hajarin, ini pendapat Ibn Hajar, wa inda Ramli, adapun pendapat Ramli, yakfi, cukup, walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat, in kanat mufhimatan, apabila ayatnya dipahami. Ibn Hajar bilang harus nggak boleh kurang dari satu ayat, dan ayatnya mufhimah, dipahami. Ya, ayat yang dipahami. Satu ayat tapi ghairu mufhimah nggak cukup. Yasin doang. Satu ayat ya. Nah, artinya nggak ada yang paham. Harus ayat yang dipahamin dan satu ayat full. Ibn Hajar bilang begitu. Imam Romli nggak apa-apa, setengah ayat separuh, walaupun nggak full dibilang. Cuman syaratnya dipahami. Kayak contohnya satu ayat, setengah ayat yang dipahami. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, maka Allah akan balas cinta kepada kalian. Itu dipahami gak? Dipahami separuh ayat. Kan terusannya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, dibaca tuh misalnya. Cukup. Karena separuh ayat sudah dipahami. Tapi Ibn Hajar mengatakan nggak boleh cukup. Harus satu ayat minimal dan yang dipahami. Ini khilafah, dibaca nomor 2, nomor 3. Walau qara'a ayatan bi niyatil qira'ati. Walau qara'a, apabila membaca ia akan satu ayat bi niyatil qira'ah, dengan niat membaca ayat. Wa ruknin akhar, dan niat membaca rukun yang lain. Alhamdi, seperti alhamdulillah, awil wasiyah, atau wasiat. Jadi orang membaca satu ayat Al-Quran, diniatkan sama dia membaca Quran sekaligus rukun yang lain. Seperti hamdulillah atau wasiat. Wasiat taqwa. Kayak misalnya, ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia baca itu ayat, diniatkan baca Quran sekaligus rukun yang lain seperti wasiat taqwa. Boleh gak? Maka hukumnya fatakunu lil qiraati. Maka ada itu bacaan untuk ayat saja. Untuk bacaan Quran saja. Artinya apa? Yang rukun seperti wasiat belum masuk. Kudu dibaca lagi sama dia. Paham tuh? Fala yandarijani fi wahidin. Maka keduanya tidak masuk pada satu rukun. Ya. Duanya itu nggak masuk. Dibaca satu ayat Al-Quran dengan niat sekaligus wasiat taqwa, dengan sekaligus niat hamdalah misalnya. Ada bacaan yang alhamdulillah dalam Quran. Itu nggak cukup. Hanya jatuh kepada bacaan Quran saja. Bacaan ayat saja. Yang duanya belum masuk. Nggak masuk. Fala yandarijani, keduanya nggak masuk. Fi wahidin, dalam satu rukun. Illa, kecuali in qasada alhamda, apabila bermaksud ia akan membaca alhamdulillah, awil wa'dah, atau bermaksud ia akan al-wa'ad, wasiat, fayakunu lima qasadahu, maka menjadi apa yang dia maksudkan. Jadi kalau misalnya dia baca ayat tapi niatnya wasiat takwa, kagak niat baca, ya boleh, cukup di situ. Paham tuh?
Tapi kalau diniatkan baca Quran juga dan wasiat takwa, jatuhnya kepada bacaan ayat. Paham tuh? Jadi yang lebih baik ya ayatnya dibedain, wasiat dibedakan. Jadi kita kembali rukun yang keempat apa? Membaca satu ayat Al-Qur'an ya fi ihdahuma, di salah satu dua khutbah. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Ini yang perbedaan pendapat ulama. Boleh gak cuma hanya baca separuh ayat doang walaupun dipahami? Ibnu Romli mengatakan boleh. Walaupun separuh ayat, yang penting mufhimah, ayat yang dipahami. Bin Hajar mengatakan nggak boleh, minimal satu ayat dan ayatnya dipahami. Nah, kita dalam menyikapi ini cari yang al-ahwat, yang paling hati-hati. Kalau bisa baca yang sempurna, apalagi satu surah. Makanya tadi tuh di akhir khutbah yang pertama baca wal asri sampai habis. Bagus, cakep udah. Ya. Yang kelima, rukun yang kelima ad-du'a lil mu'minin fi saniyah, mendoakan kepada kaum mukminin fi saniyah, di khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina atau Allahumma arham lil muslimina. Doain tuh, itu rukun tuh. Wa syartuhu, dan syarat doa ayyakuna ukhrawiyan, doanya berupa ukhrawiyah, akhirat. Ya. La dunyawiyan, bukan doa yang dunyawiyah. Cuma dunyawiyah doang enggak cukup. Allahumma apa misalnya yang dunia. Allahumma farrij an masaibil muslimin misalnya. Ya. Kan urusan dunia doang musibah. Harus doanya yang akhir. Allahumma ghfir lil muslimin, Allahumma arham lil muslimin wal muslimat. Itu aja udah. Udah yang biasa dibaca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Wala bas bi takhsisihi lisami'in, dan enggak apa-apa mengkhususkan doa lisami'in, untuk orang-orang yang mendengar saja. Allahumma ghfir lisami'in, Allahumma ghfir lil hadirin. Bukan kaum muslimin semuanya, tapi untuk yang hadir ya boleh aja. Tapi kalau semuanya itu lebih bagus. Wa yusannu du'a, dan disunnahkan doa di wulatil amri, untuk pemimpin, doain enggak apa-apa. Ya. Ya enggak apa-apa doain biar jadi benar memimpinnya. Itu kan bagus. Jadi mendoakan orang baik enggak ada salahnya. Oh, zalim dia, doain biar dapat hidayah. Kan bagus kan? Doain biar jadi benar, kan begitu. Ya. Itu sunnah juga tuh ya. Kemudian hukmu tartib, selesai. Jadi rukun khutbah itu ada berapa? 5. Ini penting deh. Yang pertama, alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, wasiat takwa. Yang keempat, membaca satu ayat dari Al-Quran di salah satu dari 2 khutbah. Yang kelima, doa mendoakan lil mu'minin di khutbah yang kedua. Udah itu. Mau isinya hancur-hancuran nggak apa-apa udah ya. Yang penting 5 dibaca. Yang penting 5 dibaca. Lalu pada orang sampai nangis segala macam, tapi salah satu rukun kagak dibaca, ya kagak sah. Kagak sah daripada khutbah. Itu. Jadi mesti dibaca kudu tuh. Jadi mesti bisa nih pengganti-pengganti nih ya. Yang di depan khotibnya kagak datang, itu mesti maju. 5. Atau ada panduan buku mesti ada tuh. Yang benar dari ulama yang benar, jangan panduan dari Wahabi, jangan. Bukunya yang jelas, ada panduan, kalau khotib nggak datang boleh dibaca. Ya, darurat aja nggak apa-apa. Nah, ini khutbah ini, rukun ini sama, mesti dibaca juga di rukun khutbah yang lainnya. Ente khutbah Id, rukunnya dibaca. Ya, wajib dibaca. Walaupun khutbahnya sunnah. Tapi rukun khutbahnya mesti. Artinya apa? Kalau salah satu nggak dibaca ya nggak sah juga. Nah, beda dengan syaratnya nanti. Kalau syarat dalam khutbah Jumat, dalam khutbah selain Jumat sunnah aja. Contoh, kalau syarat dalam khutbah Jumat mesti suci dari 2 hadas. Mesti punya wudu. Kalau selain khutbah Jumat nggak punya wudu nggak apa-apa. Nah, khutbah Id misalnya, habis sholat imamnya buang angin, batal nggak wudunya? Batal. Dia khotib nggak apa-apa. Sunnah juga dalam keadaan punya wudu. Tapi beda kalau khutbah Jumat wajib. Kalau batal kentut dia batal khutbahnya.
Hukum tartib baina arkanil khutbatin, antara rukun-rukun dua khutbah sunnatun inda Nawawi. Yang terkuat nih. Wa huwal mu'tamadu. Hukum tartib dan dalam rukun khutbah yang tadi itu yang kita baca, yang 5. Pertama apa? Alhamdulillah. Kemudian salawat sama Nabi. Yang ketiga apa? Wasiat takwa. Yang keempat membaca Al-Quran. Baru dua limuin. Hukum tartibnya ini sunnah. Ente ngacak boleh. Ngacak bu. Habis baca hamdalah, ente baca wasiat. Baca salawat. Ini ngacu nih berarti ya. Diacak misalnya. Ya, boleh aja. Makanya tartib hukumnya apa? Sunnatun indan Nawawi. Menurut Imam Nawawi. Wa huwal mu'tamad. Dan itu pendapat yang terkuat. Tapi wajibun inda Rafi'i. Al-Imam Rafi'i mengatakan wajib tartib. Nah, kita khurujan minal khilaf. Biar keluar dari perbedaan pendapat ulama. Ya kada khotib tartib udah. Ya. Baca yang benar tadi itu. Alhamdulillah. Salawat. Wasiat. Baca ayat. Terakhir doa lil mu'minin. Ya. Nah ini tartib namanya. Imam Rafi mengatakan hukumnya wajib. Kalau berarti wajib, kalau ente menyalahi gak sah jadinya. Ala kulli hal Imam Nawawi mengatakan sunnah. 6. Syurut sihatil khutbataini isna asyara. Syarat sahnya dua khutbah ada 12. Baca cepat. Yang pertama adzukurah. Syarat sahnya dua khutbah ada 12. Yang pertama orang laki-laki. Makanya khutbah Jumat perempuan kagak sah. Ya. Kalau khutbah Jumat kagak sah. Ya khutbah gak sah. Boleh gak khutbah selain Jumat perempuan? Ya bicara boleh aja. Kalau isinya perempuan semuanya, ya. Nah, buat nasihat doang ya, kan begitu. Tapi kalau Jumat gak boleh. Karena menyebabkan sahnya sholat. Kalau khutbahnya gak sah, maka Jumatnya tidak sah. Yang kedua, at-taharatu anil hadasin. Suci dari dua hadas. Al-asghar wal akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Fa idza ahdasa fi asna'iha. Apabila hadas ia di pertengahan khutbah. Tawaddu'a. Kemudian wudu dia. Wasta'nafaha min jadid. Maka menggantinya ia akan khutbah min jadid yang baru. Jadi kalau khutibnya buang angin di pertengahan khutib. Iya. Buang angin. Dah. Turun dah dia. Di wudu dulu masih ditungguin dia. Dia juga yang khutib. Ya udah dari ulang. Ulang. Kenapa nih? Li'annaha ibadatun wahidatun. Karena khutbah itu satu ibadah. La tu'adda bi taharatin ka shalah. Tidak dilaksanakan dengan dua kali suci kayak sholat. Ini sholat. Buang angin batal enggak? Iya, baru 2 rakaat nih. Udah 4 rakaat dah. Ya, udah 4 buang angin batal enggak? Ambil wudu, sholatnya ulang tapi terusin tuh. Iya, sama. La tu'adda bi taharatin. Li'annaha ibadah. Karena khutbah itu ibadah wahidah satu yang tidak dilaksanakan dengan 2 toharoh. Seperti sholat. Nah, lain halnya. Beda dalam khutbah. Bi khilafi ma idza ahdasa. Perhatikan. Lain halnya. Berbeda. Ma idza ahdasa. Apabila hadas ia. Wastakhlafa. Dan menggantikan oleh orang. Jazal bina'u alal khutbah. Maka boleh membangun atas khutbah. Diterusin boleh. Ya. Kalau misalnya ada khatib yang hadas. Kemudian ada orang yang di depannya langsung gantiin. Langsung apa? Gantiin. Maka hukumnya boleh. Yang gantiin terusin. Kagak ulang dari awal. Boleh. Bisyarti dengan syarat. Ayyasma'al khalifatu. Menyimak itu orang yang menggantikan. Ma'madha minal arkan. Apa yang telah lalu dari rukun-rukun yang telah dibaca oleh khatib. Alhamdulillah. Makanya yang khalifah, istilahnya khalifah yang menggantikan, boleh meneruskan. Langsung meneruskan khutbahnya dengan catatan apa? Dia yang menggantikan telah mendengar rukun-rukun yang telah dibaca oleh khatib. Tentunya begini. Ini udah khutbah kedua nih, khatibnya buang angin. Repot gak? Udah lembir kan berarti ya? Udah pengen habis. Ya. Buang angin khatibnya nih. Gimana? Makanya kalau ada yang paham, dia turun, ya, langsung gantiin. Dan ini harus mualah bersambungan, nggak boleh lama, nggak boleh dipisah, nggak boleh dijedah dengan waktu yang lama. Langsung diri meneruskan. Ini tinggal baca khutbah yang kedua, yang lebih enak.
Boleh dengan syarat. Ini khalifah namanya yang menggantikan. Dia telah dengar semua rukun yang telah dibaca oleh khatib. Jadi benar-benar dengar dia tuh. Bigua, hagigah. Dengan hakikat pendengaran. Harus dengar. Udah dengar rukun yang pertama, kedua, ketiga ini. Jelas ya? Nah, sama juga dalam pembahasan ini penting. Ya. Kadang-kadang di masjid kita khatibnya lain, imamnya. Betul ya? Ada yang begitu? Belum banyak. Boleh gak? Bicara boleh aja. Cuma kalau imamnya beda, ada syaratnya. Ada apa? Ada syarat. Kenapa sih? Karena khatib dan imam itu dalam Jumat satu paket. Satu paket. Boleh dipisah. Yang imam orang lain. Boleh. Tapi dengan syarat. Ya tadi itu. Apa syaratnya? Yang imam telah mendengar semua rukun khutbah yang telah dibaca oleh khatib. Paham tak? Didengar semuanya rukun dari awal sampai akhir, rukunnya aja. Walaupun isinya dia nggak tahu. Yang penting rukun semuanya yang telah dibaca sama khatib dia dengar. Boleh diganti jadi imam. Paham tak? Boleh. Kalau nggak dengar gimana? Nggak boleh, nggak sah. Makanya ada istilah apa? Yang aula, yang lebih utama, al-imamu wal khatib. Yang imam, yang khatib. Itu yang lebih aman begitu. Ya. Makanya ada sebagian daerah, ya boleh-boleh aja. Imamnya kori-kori hebat misalnya. Lebih baik apa? Dia jadi khatib juga, jadi imam. Kenapa? Dia khawatirkan kalau terbiasa dan nggak tahu permasalahan. Kadang-kadang dia jadi imam, telat datangnya. Bisa nggak begitu? Lu macet jalanan, udah khutbah kedua baru datang nih, kucuk ke depan. Bisa nggak begitu? Ya bisa aja. Karena macet segala macam, betul? Iya. Akhirnya dia yang jadi bisa terjadi. Yang gak paham ya bisa. Wah dia di belakang lu ngeduhon dulu ya, yang lama nih. Orang khutbahnya lama nih, nunggu di belakang dulu dah. Ya nggak apa-apa kalau denger, ya denger nggak apa-apa. Yang muskilah dia kagak denger rukun yang telah dibaca sama nah ini berapi. Jadi ada hal yang nggak baik di situ. Yang bisa terjadi, yang bisa menyebabkan kagak sah dari sholatnya. Repot gak? Makanya yang terbaik, al-imam wal khatib. Yang imam dia yang khatib. Ya boleh diganti orang. Boleh aja, sih boleh. Kalau kita yakin di depan, dengar. Karena masalah dengar ini berbeda pendapat ulama. Ada bil haqiqah, ada bil kuah. Akan dibahas nanti. Ya. Kemudian, jadi yang kedua, syarat sahnya dua khutbah, suci dari dua hadas. Yang ketiga, at-taharatu anin najasati. Suci dari najasah yang nggak dimaafkan ya. Fisob di bajunya khatib, wal badan di badannya khatib, wal makan di tempatnya. Ai apa makan? Taharatu sob. Ai artinya apa? Taharul najasah, taharu sobil khatib. Sucinya bajunya khatib, wa badanihi badannya khatib, wa makanihi dan tempatnya khatib alladzi yubashiruhu yang menyentuh itu tempat kepadanya minan najasah dari najasah. Suci. Kudu suci semuanya dari najasah. Tempat apa? Khatib nanjak naik ke mimbar, tempat duduknya, pijakannya, atau anak tangganya. Ini yang pengurus perhatiin tuh, bersihin. Kadang-kadang ada cicak di situ, curut nyasar di situ, kan bisa aja ngetem di situ yang ngumpet. Di BAB di situ bisa gak? Bisa, kayak cicak segala macam. Perhatiin, bersihin. Tujuannya apa? Biar khatib gak nginjak. Kalau nginjak najis, berarti hamil najasa, nggak sah. Harus suci dari najasa yang tidak dimaaf, di bajunya, di badannya, dan di tempat pijakan yang bersentuh dengan khatib. Kayak sholat jadinya. Nah, kemudian, makanya di Hadramut itu hati-hati khatibnya ya. Pernah kita sampaikan, dia bawa buntelan panjang. Sebelum duduk, sebelum naik, digelar sama dia. Dia naik, bawa dari rumah. Nanti digelar kakinya, di bangkunya, duduk di situ dia. Kan lebih aman gak? Lebih aman, lebih yakin. Saking ihtiyat, bentuk kehati-hatian luar biasa. Nah kalau kita kan gak bisa begitu. Paling gagak, nah ini pengurusnya perhatiin. Karena kadang-kadang kalau mimbar jarang dilihat. Jarang dibersihin. Perhatiin tuh. Ada najis gak? Paling minimal hari Jumat pagi jam 9 perhatiin di situ. Atau dilap segala macam. Nah, itu penting sekali. Ya.
Kemudian yang kelima, yang keempat syarat sahnya dua khutbah satrul aurah, menutup aurat. Sama auratnya kayak orang salat ya. Lagi mau baina surah warub, antara pusar dan lutut. Walau in kasyafat, apabila terbuka itu aurat, wa madha waktun, dan berlalu waktu, yumkinu ayyasturaha, bisa ia menutupnya akan aurat, walam yasturha, tapi enggak menutupnya ia akan aurat. Batalatil khutbatu, maka batal khutbah. Wajib i'adatuha, dan wajib mengulang khutbah. Jadi kalau misalnya auratnya terbuka, kalau langsung ditutup nggak apa-apa. Terbuka langsung ditutup. Tapi kalau terbuka auratnya nggak langsung ditutup, sekiranya bisa langsung. Tapi entar-entaran. Udah khutibnya di mimbar nih. Ini kipas angin kenceng banget ya. Dari bawah begini kipas angin. Ya, naik gamisnya. Gamis naik. Kainnya naik. Kain BHS naik dia. Tet, dia. Sampai kelihatan apa namanya? Auratnya. Kagak langsung ditutup. Kalau langsung ditutup nggak apa-apa. Tapi kalau nggak langsung ditutup, sekiranya bisa langsung. Lantaran lu, enaknya adem nih bilang ya. Adem bener ya. Nggak langsung ditutup. Padahal bisa batal itu. Batal khutbah. Wajib diulang dari awal. Walaupun nggak ada yang tahu. Kalau dia tahu ini udah batal, ulangin. Ya, nanggung dosa sekampung. Naudzubillah. Yang kelima, syarat sahnya dua khutbah, al-qiyam 'alal ghadir, berdiri bagi yang mampu. Khutbahnya berdiri bagi yang mampu diri. Fa in ajaza 'anil qiyam, apabila enggak mampu dia dari berdiri, khataba jalisan, maka berkhutbah ia jalisan, dalam keadaan duduk. Fa in ajaza, apabila enggak mampu duduk, khataba muttajan, berkhutbah dia muttajan, tidur miring. Bodoh berawi banget ya. Khutbahnya miring ya, berbahan begini. Alhamdulillah tidur miring. Cuma wal aula, yang paling utama, kalau sudah sampai mutajian tidur miring, huna di sini ayyastakhlifa, digantikan sama orang. Ini kalau pembahasan nggak ada lagi khotib nih, nggak ada yang bisa. Cuma dia yang bisa doang, lagi sakit, lagi berbaring. Kita gotonglah ke depan, nggak gitu ya? Kalau enggak, Jumat nggak terlaksana. Akhirnya dia tiduran ya. Alhamdulillah, boleh. Ya. Kalau nggak bisa diri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh tidur miring. Kalau celentang nggak boleh. Cuma yang lebih afdal ayyastakhlifa, diganti. Jelas ya? Jadi boleh, jangan kaget. Tiba-tiba ada khatib duduk aja dia. Dia nggak bisa diri misalnya. Duduk doang, ya boleh aja. Karena diri bagi yang mampu berdiri. Yang keenam, syarat sahnya dua khutbah, al-julus bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Memisah khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, duduk. Itu wajib tuh. Fauqa tuma'ninatus shalah, di atas tuma'nina salat. Duduknya di atas tuma'nina salat. Tuma'nina salat paling dikitnya kalimat subhanallah, di atasnya. Ya duduk dah, ya dengerin biasa baca selawat. Ya udah dengerin. Wal afdalu, dan yang paling afdal, ayyakuna, ada duduknya antara dua khutbah bigadri suratul ikhlas, seukuran bacaan suratul ikhlas. Bahkan ada dalam kitab lain sunnah juga bagi si khatib baca al-ikhlas. Jadi pas duduk baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, diri langsung. Nah, yang afdal ayyakuna, ada duduk di antara dua khutbah bi qadri, seukuran suratul ikhlas. Fa idza lam yajlis, apabila enggak duduk dia, husibata wahidah, maka dihitung dua khutbah itu satu. Mau bagi duduk padahal bisa duduk. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk dia. Diri aja dia enggak mau duduk. Ini udah baca selawat kelar. Mulai lagi. Alhamdulillah, maka masih dihitung itu dua khutbah satu khutbah. Karena duduknya wajib. Nah, begitu, ya. Idza khataba jalisan, talikan nomor 2. Apabila berkhutbah dia dalam keadaan duduk,
fasala bainal khutbatain, memisah ia antara dua khutbah, minas sukut, dengan diam. Kalau khutbahnya duduk, ntar memisah dua khutbah gimana? Diam. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, diam aja udah. Baca selawat saja. Diam. Baru mulai lagi. Alhamdulillah. Ini kalau khutbahnya memisah di antara dua khutbah bisukut dengan diam. Ya. Kalau diri dengan duduk. Yang ketujuh, syarat sahnya khutbah. Dua khutbah yang ketujuh apa? Al-mualatu, bersambungan. Bainal khutbatain, antara dua khutbah, urfan, secara uruf. Uruf secara adat, kebiasaan setempat. Wa ba'duhum gaddarahu, dan sebagian ulama gaddarahu, menggadarkannya, ya, birakaataini, dengan dua rakaat, khafifataini, yang ringkas, yang ringan. Dibaca bi akhaf mungkin, dengan seringkas mungkin. Jadi antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua jangan dipisah dengan waktu yang lama. Duduknya yang lama-lama, duduknya lama banget. Ya, sekiranya ulama mengatakan kalau duduknya itu ya sampai mencukupi orang mengerjakan dua rakaat ringkas. Artinya ringkas, bi'akhaf mungkin, yang dibaca yang rukun doang. Orang kalau dua rakaat ringkas berapa menit? Coba biar lebih paham, kita hitung-hitungan. Ringkas begini nih. Takbir, langsung baca Fatihah, langsung ruku. Yang sekitar-sekitarnya ringkas doang. Bangun lagi, baca Fatihah, ruku. Berapa menit kira-kira? 3 menit kelamaan tuh. Iya. 1,5 ada ya. Nawar-nawar. 1 menit. Ngepot dikit dah ya, 1 menit. 1,5 dah ya. Nah, berarti ini buat pemahaman doang. Kalau misalnya pemisahnya antara khutbah pertama dengan khutbah kedua melebihi dari itu, batal khutbahnya. Berarti kelamaan duduknya. 1 menit lebih kelamaan ya. Mau ngapain main HP di situ dia. Lagi jalan. Lagi naruh status ya. Walau talal fasluna, apabila panjang oleh pemisah, ziyadatan ala dzalik, melebihi atas itu, atas 2 rakaat yang ringkas, wajib i'adatul khutbah, wajib mengulang khutbah. Batal ini. Ya udah. Yang ke-8, apa dikit lagi nih? Dikit lagi ya. 12 doang. Al-mu'alatu, bersambungan bainal khutbatin, antara 2 khutbah, wa bainas salati urfan, dan antara salat secara uruf, kama sabaka, sebagaimana yang telah lalu di atas. Jadi mualah bersambungan antara 2 khutbah, dipisahnya bersambungan, nggak boleh dipisah dengan waktu yang. Begitu juga antara selesai khutbah dengan salat, dengan takbiratul ihramnya khatib imam. Jadi selesai daripada khutbah turunnya itu dengan takbiratul ihramnya imam, ini juga nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Batasnya berapa? Sama uruf. Atau gaddarahu ba'duhum, sama dengan 2 rakaat yang ringkas tadi. Makanya nggak boleh tuh khatib turun pengen sholat. Ya. Nggak langsung takbir dia. Rapiin dulu. Ayo baris yang benar. Nah, maju kosong nih. Ya. Boleh gitu. Pengumuman dulu dia. Besok maulid rumah. Kelamaan. Ya. Kalau misalnya ya yang tadi itu antara pemisah selesai khutbah dengan takbiratul ihramnya dia dipisah dengan waktu sekiranya mencukupi untuk 2 rakaat yang ringkas tadi, batal khutbahnya udah. Makanya nggak dianjurin. Pakai pas khatib turun langsung qomat. Nggak pakai pas sampai mihrab dulu. Kadang-kadang tinggi tuh. Iya. Apa terakhirnya? Ya pokoknya udah terakhir udah turun selesai. Ini apa namanya? Langsung qomat. Allahu Akbar gitu. Jangan nunggu sampai turun bawah dulu. Nah kalau kongkong lama. Paham tuh ya? Jadi pas selesai langsung dia qomat. Ditaruh situ. Pas batas. Sufakum fa inna tasbiyatu sufuf min tamami
Rasul fa'tadilu. Ya. Yarhamkumullah. Selesai udah. Langsung takbiratul. Nah, lama-lama. Itu Jumat. Beda dengan sholat yang lainnya. Kalau sholat yang biasa rapiin nggak apa-apa benar. Cuma sekedar itu aja. Karena ada syaratnya tuh. Karena dua khutbah ini berhubungan. Sholat dan dua khutbah berhubungan. Digambarkan seperti bagian yang satu. Makanya nggak boleh ada pemisah yang lama. Ya, tadi disyaratkan kalau penggantinya siapa ada syaratnya. Karena digambarkan seperti yang bagian yang satu. Jelas ya? Jadi langsung. Kemudian yang ke-9, al-isma' minal khatib. Memperdengarkan rukun minal khatib dari khatib. Artinya isma'ul khatib. Jadi isma' itu memperdengarkan. Asma'a yusmi'u isma'an memperdengarkan. Kalau sami'a mendengar. Ini isma'ul khatib. Memperdengarkan khatib arba'ina rojulan kepada 40 orang. Minimal kepada 40 tan'agidu yang sah bihim dengan mereka al-jum'ati oleh Jumat. Arkanal khutbatain. Apa? Akan rukun-rukun dua khutbah. Jadi yang mesti diperdengarkan oleh khatib kepada mereka yang 40 yang terhitung mustautin begitu. Jadi kalau rukun khatib diangkat suaranya. Kadang-kadang speaker mati. Kan bisa gak begitu? Speaker mati udah pelan. Alhamdulillah. Gak ada yang denger. Kagak sah. Harus isma'ul khatib. Dengarkan. Minimal 40 yang terhitung baginya Jumat. Itu isma'. Jadi kalau misalnya suatu mati ya. Speakernya angkat. Karena perhatikan. Yang ke-10 sekarang. Ayasma'ahuma arba'un. Nah, ini mendengar akan dua khutbah, rukunnya maksudnya, arba'un oleh 40, yang 40 dengar. Kalau khatib isma' memperdengarkan. Ay sama'ul hadirin, mendengar para hadirin di arkanil khutbah, kepada rukun-rukun khutbah bil fi'li. Nah, bil fi'li ay haqiqah, dengan hakikat, benar-benar dengar, benar-benar dengar, itu hakikat. Itu Indan Nawawi wa Rafi'i wa Ibn Hajar. Wah, ini kuat pendapat. Jadi benar-benar dengar khatib bilang rukun-rukun yang alhamdulillah 40 dengar. Selawat 40 dengar. Wasiat taqwa 40. Ini 40 orang yang terhitung Jumat. Kemudian apa lagi? Bacaan Quran 40 dengar. Apalagi doa kepada pokoknya yang 5 khutbah ini harus yang 40 dengar. Ini dengarnya bil fi'li, ay haqiqah, benar-benar dengar. Kalau tidur nggak kehitung dia berarti. Walaupun di depan. Tidur kagak karena nggak haqiqah dengar. Ini bil fi'il namanya. Itu pendapat kuat Imam Nawawi, Imam Rafi, Imam Ibn Hajar. Talikan nomor 2. Wa yakfi 'inda ramli sama'ahum bil quwwah. Ya. Wa yakfi 'inda ramli sama'ahum bil quwwah. Dan cukup menurut Imam Ramli oleh mendengarnya mereka bil quwwah dengan kuat. Bil quwwah taqdiran secara perkiraan. Ma'asukun rih bersamaan dengan tenangnya angin. Wasaut dan suara. Ya. Falau kana hunaka iz'ajun, apabila ada di sana iz'aj, bisa bising, yamna sama al-hadirin, yang mencegah akan pendengaran orang-orang yang hadir. Fayadur, maka nggak boleh menurut Ibn Hajar, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi nggak boleh. Bising nih, sehingga kagak denger, nggak denger rukun. Tapi padahal kalau kagak bising denger. Ini namanya yadur menurut Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi dan Imam Rafi. La Ramli. Tapi kalau menurut Imam Ramli nggak apa-apa. Dikatakan sah. Ala kulli hal tuh ada yang mengatakan begitu. Yang tidur, dia kan nggak dengar, tidur dengar nggak? Sekiranya dia bangun dengar nggak? Dengar. Kata Imam Ramli cukup begitu. Bising, nggak dengar. Tapi sekiranya nggak bising dengar, cukup kata Imam Ramli. Tapi kalau Ibnu Hajar
Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan harus as-sama' haqiqah. Mendengar secara bil fi'il, benar-benar dengar. Jadi la ramli wala yadur samamul imam. Wala yadur samamul imam, enggak apa-apa tulinya imam. Orangnya yang dengar cuma 39 sama imam 1, cuman imamnya budak. Orang ngomong dia nggak dengar, dia ngomong juga nggak dengar kan begitu. Tapi imamnya tuli nggak apa-apa. Kenapa? Li'annahu ya'lamu ma yaqulu. Karena dia mengetahui apa yang dia ucap. Betul ya? Ada yang ngomong, walaupun dia nggak dengar omongan dia. Dia tahu omongan dia. Wa amma samamul ma'mumin, adapun budaknya, tulinya orang, tulinya makmum, atau sebagian mereka, fayadur, maka nggak boleh. Makmumnya ada 39, sama imam 40. Yang satu budak nggak dengar. Ya, nggak sah dibilang. Ya. Wala yadhuru naum ala qawli man qala innal ibrata fis sama' bil quwwah. Wala yadhuru naum, enggak apa-apa tidur ala qawli man, atas pendapat ulama qala yang berpendapat innal ibrata, sesungguhnya yang dianggap itu fis sama' bil quwwah, dalam pendengaran bil quwwah. Bil quwwah kalau sekiranya dia bangun dengar. Itu enggak apa-apa. Ini pendapat Imam Romli. Jadi pendapat Imam Romli tidur, imam baca rukun dia gak dengar ya tidur. Tapi sekiranya dia melek dengar, boleh kata Imam Romli. Tapi Ibn Hajar mengatakan nggak boleh. Harus hakikah bil fi'il, mendengar benar-benar mendengar. Kalau tidur nggak dianggap dia. Nah, makanya tugas dari khatib al-isma, memperdengarkan rukun yang 5 kepada orang ini. Nah, kalau misalnya mati speaker, angkat suara ketika membaca rukun. Paham tuh? Walaupun pendapat Imam Romli sih mengatakan apa? Walaupun di depan pada tidur semuanya, kagak dengar kan, atau masih tidur dengar gak? Sekiranya bangun cukup kata Imam Romli. Tapi itu pendapat kan sedikit. Yang kuat tadi itu, yang 3 imam besar mengatakan. 6. Dikit lagi, 2 lagi ya. Yang ke-11, antakuna bil arabiyah. Ada hendaknya itu khutbahnya dengan bahasa Arab. Nah, maksudnya apa? Ay al-arkan, bahasa Arab, rukun-rukunnya. Bukan semuanya bahasa Arab, nggak ada yang paham. Iya, nggak ada yang paham. Bahkan guru kita Habib Segaf bilang apa? Ya kalau di daerah antum ada yang bahasa Arab, khutbahnya kalau bisa diganti. Ya, karena yang wajib rukun, yang bahasa Arab rukunnya saja. Kenapa diganti? Dibilang karena penting itu untuk ladang dakwah. Kesempatan berapa banyak orang yang gak pernah hadir majlis, cuma Jumat doang. Kan kesempatan tuh ya. Tentang bab bahaya ninggalin sholat. Jadi tahu. Jadi ntar, kalau bahasa Arab ya gak paham. Ya. Nah, ini ladang dakwah di situ. Tapi boleh gak pakai bahasa Arab? Ya boleh aja. Ada sebagian tempat tetap bahasa Arab. Ya gak usah diperdebatkan. Artinya apa? Kebijakan masing-masing. Karena ada sebagian tempat beralasan begini. Yang kita dapati, kenapa pakai bahasa Arab? Iya. Khawatir kalau nggak pakai bahasa Arab, ngomong pada ngawur semuanya. Ngomong politik, ngomong ginian misalnya. Nggak pas dalam jum. Oh, alasannya begitu. Ya udah. Terserah, ya. Alasannya bagus juga kan? Mungkin, ya. Cuman guru kita bilang, kalau bisa dengan bahasa yang dipahami orang. Kenapa? Karena kesempatan untuk dakwah. Jumat kan pada hadir. Majelis taklim 5 orang doang. Iya. 10 orang doang. Benar gak? Iya. Wadzalika idza kana fil ghaub, dan itu apabila fil ghaub, bahasa Arab ya rukunnya ya. Wadzalika, dan itu idza kana fil ghaub, apabila ada pada ghaub man ya'riful arabiyah, orang yang paham dia akan Arabia. Wa illa, apabila enggak paham, fayakfi bi lughatin, dengan bahasa apa saja, bisyarti, dengan syarat ayyafhamahal hadirun, paham akan itu bahasa oleh orang-orang yang hadir. Jadi kalau misalnya di satu tempat nggak bisa bahasa Arab semuanya, kan rukun mesti bahasa Arab. Gak ada yang bisa semuanya. Ya boleh diganti dengan bahasanya dia yang dipahami. Ya, setempat. Wa yajibu alaihim, dan wajib atas mereka ta'allumul arabiyyah, oleh belajar bahasa Arab. Ya. Wa illa, apabila enggak belajar, azimu, berdosa mereka. Ma'adami sihhati jum'atihi, bersamaan tidak sahnya Jumat mereka. Jadi
Jadi setelah itu wajib belajar. Masa rukunnya nggak bisa? Wajib belajar. Yang ke-10 yang terakhir secara sahnya antakuna kulluha fi waktu dhuhri. Ada seluruhnya dua khutbah itu di waktu dan salatnya. Dua khutbah dan salatnya fi waktu dhuhri dilaksanakan di waktu zuhur. Walau syara'a fil hamdalah, apabila memulai oleh khatib dalam membaca alhamdulillah qabla zawal, sebelum masuk zuhur, sebelum zawal, lam tasihha, maka tidak sah. Nah, cuma kalau kita biasa kan azan dulu ya. Kalau nggak azan gimana? Sunnah azan sunnah. Langsung alhamdulillah naik, belum zuhur, sah enggak? Ya enggak sah. Ya, harus diulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya, Fadhil?